Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bang Reja selaku Aslab Lab AP6. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan tema hotel. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yusuf Kala dengan NIM 2114011102. Saya Satria Nardo Denisius dengan NIM 2114011077. Berikut presentasi dari proyek kami. Di sini saya akan menjelaskan bagian function dari program kami. Yang pertama kita awali dengan library-nya sendiri, yaitu ada include IOStream, IOManip, Windows.a, String.a, CSTD-lib, lalu kemudian using namespace std. Kemudian di sini ada void go_to_c dengan fungsi nanti sebagai penunjuk lokasi. Kemudian ada void selamat, dan berikutnya itu semua nanti untuk bagian pembuka sebelum masuk ke program yang akan disuruh untuk input masukkan data. Lalu di sini untuk strukturnya sendiri ada data pelanggan, lalu nama berjenis string, jenis kamar juga string, lalu integer waktu, float, total harga. Lalu untuk void loginnya sendiri di sini nanti berisikan dengan data username dan password. Di mana username-nya sendiri ada name Satria Nardo dan passwordnya sendiri name saya. Lalu jika benar username dan password yang dimasukkan akan ke screen, lalu akan ditampilkan login karyawan, lalu masukkan ID karyawan, disuruh input memasukkannya, lalu di username di sini ada strwlr, ini untuk mengecilkan hurufnya, lalu kemudian masukkan password, lalu input akan memasukkan password, lalu akan dicek jika user dan password itu hasilnya nanti bernilai 0 atau benar, maka akan ditampilkan login berhasil. Namun ketika dicek nomor 2 bernilai salah atau tidak bernilai 0, maka akan ditampilkan password Anda salah. Lalu jika yang cek 1 yang salah, maka username Anda salah. Namun ketika cek 1 dan cek 2 itu tidak bernilai 0 atau benar, maka akan ditampilkan username dan password Anda salah. Lalu setelah itu akan kembali ke mode ulang ke atas. Kemudian jika else atau pilihannya tadi salah, yang dimasukkan itu salah, username dan passwordnya, maka akan ditampilkan apakah kepada user ingin ke menu utama. Jika user memilih ya, maka akan memasukkan 1, jika tidak memasukkan 2. Lalu ketika user memilih 2 atau tidak kembali ke menu utama, maka akan ditampilkan tidak dapat login selama 1 menit. Tapi lalu kembali ke mode ulang ke atas, lalu ketika user memilih 1 atau kembali ke menu utama, maka user sendiri tidak bisa lagi masuk ke mode kasir karena sudah memasukkan data lebih dari 4 kali. Lalu jika tidak sama sekali 1 atau 2, maka akan ditampilkan inputan Anda salah. Lalu keempat, back to go to salah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian main ya. Yang pertama kita tentukan milih variabel-variabel dengan integer ini, lalu ada string asal biar bisa menghentikan programnya supaya dengan inputan user baru bisa melanjut.
Lalu kita masukkan stroke ya yang sudah dijelaskan oleh Yusuf, yaitu sebanyak 20 data. Lalu kita bikin total harga sebanyak 0, n-nya sebanyak 0, dan n sebanyak total 0. Ini menunjukkan bahwa belum ada data yang masuk. Di sini kita panggil selamatnya. Lalu kita masuk ke program openingnya, yang pemilihannya. Di sini bisa memilih mode pelanggan atau mode karyawan. Saat memilih mode pelanggan, kita akan masuk ke sistem clear screen dulu. Dia akan ditanya berapa pelanggannya. Lalu setelah ditanya berapa pelanggannya, N ini akan menentukan total batasnya supaya untuk for ini, dan fungsi-fungsi yang ada di sini untuk menentukan supaya data yang dimasukkan ini dapat tersimpan. Udah masuk ke dalam for-nya, kita bikin nama pelanggannya, penghuni.nama, penghuni.jenis kamar, dan penghuni.waktu dengan n__ batas untuk menentukan banyak programnya, banyak pemasukannya. Lalu dimasukkan juga tambahan bednya. Lalu juga ada jenis kamar sini. Jika jenis kamarnya luxury ditulis, maka total harganya akan bertambah 1 juta. Jika jenis kamar bertipe biasa akan bertambah 500.000. Jika family bertambah 150.000. Jika di luar 3 ini, maka akan dimasukkan input Anda salah, lalu akan kembali ke terulang. Terulang ada di sini. Setelah itu, jika penginputan jenis kamarnya tepat, kita akan masuk perhitungan harga bednya. Jika satu bed itu bertotal 50.000. Lalu menghitung waktunya per malam. Satu malam itu 50.000. Lalu akan dihitung total harganya, dan total harga ini akan dimasukkan ke dalam array yang sudah declare sebelumnya. Lalu akan kembali. Di kembali ini kita bisa memilih lagi mode pelanggan atau mode karyawan. Di mode karyawan, kita akan X sama dengan 1. Di sini yang seperti dijelaskan oleh kawan saya Yusuf, di putusan itu, jika dia memilih kembali ke menu yang di sini, maka dia tidak akan bisa login karyawan. Di sini sudah declare bahwa ia tidak akan bisa masuk ke login karyawan di sini. Anda tidak dapat masuk mode karyawan. Jika dia nggak sama dengan 1, bisa langsung ke putusan ini. If putusannya 0, berarti karena di sini ada putusan 1. Yang putusan 1 ini untuk yang bisa kembali dia ke menu utama. Di sini putusan 0. Jika sistem kita clear screen dulu, lalu kita masukkan pilihannya mengecek pelanggan, menambah pelanggan, kembali ke menu utama, dan tutup program. Kita tentu jika dia memilih 1 akan mengecek pelanggan. Jika di sini ada n sama dengan total, sebelumnya akan declare 0. Tetapi jika user sudah menambah pelanggannya, maka n sama dengan total, n per total ini tidak akan 0, berarti akan menampilkan program ini. Misalkan belum ada pelanggannya, maka dia akan menampilkan belum ada pelanggan. Jika sudah ada, dia akan menampilkan semua pelanggan yang sudah dimasukkan dalam program. Lalu jika dia memilih 2 menambah pelanggan, di sini karyawan juga bisa menambah pelanggannya juga. Sini berapa pelanggan, nama pelanggannya, jenis kamar, waktu bermalam, dan total pendapatannya juga. Setelah itu akan pilihan 3, yaitu kembali ke menu utama. Di kembali ke menu utama, dia akan langsung aja go to kembali. Kalau dia memilih 4, akan menampilkan terima kasih dan exit di sini untuk menghentikan program secara langsung. Lalu jika dia memilih lewat dari 4 itu, maka akan menunjukkan input Anda salah. Habis itu di sini sebenarnya untuk yang di program pilihan karyawan sama pelanggan. Sini jika memilih dari di luar itu, dia akan membuat input Anda salah. Jika programnya dijalankan akan seperti ini. Lupa dihapus komennya.
Sini digunakan yang go to X yang banyak ini, yang selamat. Lalu di sini kita memilih mode pelanggan, contohnya berapa pelanggan, kita bikin aja 2. Nama pelanggannya Satria, kita pilih biasa, per malamnya 2 dan tambahan PT 2, akan ditambahkan 700.000. Yang kedua adalah Yusuf, kita bikin family, tambahannya 3, tambahan PT 1. Tunggu berapa saat maka program akan kembali ke menu utama. Lalu di mode karyawan juga bisa langsung kita cek, contohnya kita masukkan login berhasil, kita mengecek pelanggannya akan tercantum juga di sini. Lalu untuk menambah pelanggan, misalkan karyawan yang menambah pelanggan 2 juga, kita bikin Budi permanen 3. Total pendapatan di sini kita bisa menunjukkan total pendapatan mereka sendiri tanpa menghitung. Saat selesai pengamatan, kita juga bisa mengecek pelanggan. Di sini total pelanggan akan menjadi 4. Ada Budi, Satria, Yusuf, dan Siti. Juga akan menampilkan jenis kamar dan total pendapatannya. Lalu kita juga bisa kembali ke menu utama. Sebelumnya di mode pelanggan ada juga di tes untuk telusuri biar yang salah. Contohnya kita pilih luxury. Salah. Kita bikin contohnya kita bikin salah input ya. Akan dibikin input ada salah dan akan mengulang lagi dari sebelumnya. Masukkan nama pelanggannya. Akan langsung input sendiri dia. Lalu jika pada mode login kita salah menginput, contohnya sini benar, username Anda salah, password Anda salah, dan juga kedua-duanya salah, username dan password Anda salah. Yang inputan yang sebelumnya kita ambil pelanggan juga akan nambah juga, makin banyak dia, yang dengan maksimal 20 seperti yang di-declare sebelumnya. Lalu untuk menutup program, sini sudah ada untuk program, akan menambahkan terima kasih, dan program pun selesai. Baik, cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Apabila dalam presentasi kami ada kata-kata yang salah ataupun program kami yang kurang benar, kami mohon maaf. Kami sudah dengan salah. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.